Oke, tadi sudah kita bahas sebelumnya terkait variabel bebas dan variabel terikat. Dan yang berikutnya yaitu adalah koefisien. Koefisien ini disimbolkan dengan B kecil di sini, yaitu bilangan atau angka yang diletakkan tepat di depan suatu variabel. Contohnya di sini di depan variabel X. Jadi mereka saling terkait, selalu bersama-sama, yaitu B dikali dengan X. Sehingga X di sini nilainya selalu akan dikalikan dengan nilai B. Di mana B di sini juga menunjukkan besarnya pengaruh X terhadap Y. B dikali X itu akan mempengaruhi nilai dari Y. Atau kalau dalam kurva, B di sini, koefisien di sini yang menentukan kemiringan kurvanya akan seperti apa. Apakah cenderung datar atau cenderung curam, itu ditentukan oleh koefisien. Kemudian yang terakhir adalah A di sini, simbol A, yaitu konstanta. Konstanta yaitu suatu nilai yang sifatnya tetap, tidak terkait dengan satu variabel apapun. Kita bisa lihat di sini ketika apapun yang terjadi dengan B dan X, maka nilai A di sini sudah ada sebelumnya, tetap. Dan A di sini nilainya mutlak, tidak dipengaruhi oleh B dan X. Atau dalam kata lain, A di sini atau konstanta adalah nilai Y yang tidak dipengaruhi oleh pergerakan X. Jadi ketika misalkan di sini X-nya adalah 0, maka berapapun B dikali X sama dengan 0. Yang tersisa adalah nilai A atau nilai konstanta. Sehingga konstanta adalah nilai Y yang tidak dipengaruhi oleh X. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini di part yang berikutnya. Nah, dalam notation fungsi kita coba gambarkan langsung dalam kurva. Kita punya persamaan. Persamanya adalah Y sama dengan 5 plus 0,8X. Atau lebih awalnya di sini. Y itu adalah fungsi dari X. Jadi berapakah nilai Y? Nilai Y yaitu tergantung apa yang terjadi dengan X-nya. Sehingga Y adalah fungsi dari X. Kemudian dijabarkan fungsi dari X-nya seperti apa. Maka dijabarkan lebih lanjut. Oh, X-nya itu adalah koefisiennya adalah 0,8. Kemudian untuk menentukan nilai Y juga ada konstanta. Konstantanya adalah 5. Sehingga fungsi dari X itu sama dengan 5 plus 0,8 X. Atau Y sama dengan 5 plus 0,8 X. Di sini kita bisa lihat 5 sebagai konstanta, yaitu nilainya dia berdiri sendiri, tidak berkaitan langsung dengan X. Kemudian koefisiennya adalah 0,8. Nah, karena dia berdiri di samping X. Jadi nilai X di sini berapapun nilainya akan dikalikan terlebih dahulu dengan 0,8. X di sini adalah variabel bebas, kemudian Y adalah variabel terikat atau variabel independen. Nah, kalau digambarkan dalam kurvanya kurang lebih akan terjadi seperti ini. Kita lihat di sini, konstantanya adalah 5. Jadi berapa sih nilai Y? Kan pertanyaannya di situ. Berapa sih nilai Y? Tergantung apa? Tergantung apa yang terjadi di X. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah ini, 0,8X plus 5. Sekarang kita lihat konstanta. Konstanta nilai Y yang tidak dipengaruhi oleh X. Ketika X-nya sama dengan 0, di sini kita bisa lihat di sini bahwasanya konstantanya adalah 5. Kemudian ketika X-nya 1, berapa kira-kira nilai Y-nya? Berarti adalah 1. Kita masukkan di sini 1 dikali 0,8, kemudian ditambah dengan 5. Sehingga hasilnya adalah 5,8. Begitu juga seterusnya. Setiap terjadi pergerakan dari X1 kemudian bergerak menjadi X2, maka akan terjadi pergerakan yang sama, yaitu berapa? Pergerakan yang sama yaitu akan bertambah sebesar 0,8. Berada pada area ini
Kemudian berikutnya ketika bergerak lagi satu kali, maka akan bertambah lagi sebesar 0,8. Nah, ini yang dimaksud dengan yang namanya koefisien atau kemiringan. Kalau ini misalnya kita rubah menjadi 0,5, maka otomatis pergeserannya tidak akan selebar ini. Mungkin pergeserannya hanya setengah di sini. Sehingga setengah juga, sehingga otomatis kemiringan garisnya ketika ditarik garis lurus itu akan berbeda. Atau ketika lebih besar daripada 0,8, misalkan 2 gitu. Kalau 2 berarti kan setiap ini bergerak satu kali, maka akan terjadi pergerakan sebesar 2 di sini. Sehingga koefisien ini yang menentukan tingkat kemiringan dari kurva tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini 0,8, area ini 0,8. Jadi ini 1. Nah, ketika bergerak 1, berapa sih bergerak Y-nya? Y-nya bergerak 0,8. Bergerak 1 lagi, Y-nya bergerak lagi. Y-nya naik lagi sebesar 0,8. Bergerak 1 lagi, Y-nya naik lagi sebesar 0,8. Mulainya adalah dari sini, dari 5, dari konstantanya. Karena konstanta itu yang nilai Y yang tidak tergantung dengan X atau X sama dengan 0. Ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah 5 di sini. Oke, bisa dipahami ya untuk penjelasan lebih lanjut terkait konstanta dan koefisien. Konstanta menunjukkan nilai Y ketika X sama dengan 0, nilai Y yang tidak tergantung pada pergerakan X. Koefisien menentukan pergerakan nilai Y setiap X bergerak satu poin, sehingga menentukan kemiringan garisnya. Nah, untuk jenis-jenis fungsi, secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu fungsi linear dan non-linear. Cirinya simpel sekali. Kalau linear, di situ koefisien X-nya di sini, koefisien dan X-nya pangkatnya maksimal 1. Di sini X pangkat 1 atau tidak ada pangkatnya kan. Nah, kalau non-linear mulai dari sini. Mulai dari ketika pangkat X terbesarnya adalah kuadrat dan seterusnya. Nah, kita contohkan di sini ada fungsi linear dan non-linear. Kita punya 4 persamaan, Y sama dengan 3X plus 2, Y sama dengan min 3X plus 2, Y sama dengan 3X min 2, Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Silakan teman-teman lihat terlebih dahulu kira-kira konstantanya yang mana, koefisiennya yang mana. Karena gambarnya akan seperti apa, kurvanya akan seperti apa. Pola hubungan antara X dan Y di sini ditentukan oleh nilai konstanta dan nilai koefisiennya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini kalau kita gambarkan, contohnya ketika Y sama dengan 3X plus 2, ini adalah garisnya. Plus 2, konstantanya plus 2, berarti dia mulai dari angka 2 di sini, kemudian setiap terjadi pergerakan satu kali akan terjadi kenaikan sebesar 3, gitu seterusnya. Begitu juga ketika kita lihat di 3X min 2. 3X min 2 di sini kan bedanya cuma di konstanta. Konstantanya di sini positif, di sini negatif. Sehingga 3X min 2 itu ini yang garis warna hijau itu mulainya dari min 2, tapi setiap terjadi pergerakan X, pergerakan Y-nya tetap sama 3. Sehingga kalau kita tarik garis antara dua garis-garis yang biru dengan garis yang hijau ini terlihat sejajar. Kemudian contoh lain, Y sama dengan 3X, Y sama dengan min 3X plus 2. Itu bisa kita lihat di garis yang kuning di sini. Kenapa bertolak belakang dengan garis biru dan garis hijau? Karena koefisiennya negatif. Artinya apa? Setiap X-nya bergerak satu kali, Y-nya bukan bertambah satu kali, tapi Y-nya justru akan berkurang.
Berkurang berapa di sini? Berkurang sebesar nilai koefisiennya, itu berkurang 3. Kita bisa lihat konstantanya 2 sama, tapi setiap terjadi pergerakan X maka nilai Y-nya bukan naik tapi justru akan turun sebesar 3. 3 bergerak lagi, turun lagi, 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 3 dan seterusnya. Nah, kemudian ini contoh dari fungsi nonlinearnya untuk yang kuadrat. Ini kita bisa lihat garisnya tidak konstan. Awal-awalnya mungkin terlihat cenderung lurus, hampir sama dengan fungsi linearnya, tapi pada titik tertentu terjadi mulai melandai, mulai lebih landai lagi, lebih datar, kemudian berbalik. Itu yang terjadi di fungsi nonlinear. Cukup jelas ya untuk contoh yang ini. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan lanjutkan di pengenalan fungsi linear di video berikutnya.